Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Hilmatullah dan Hilmi Arasya. Nah, oke, jadi di video kita kali ini saya mau bahas ya komentar. Dan sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf apabila nanti ada suara-suara berisik ya, karena di sini sedang ada latihan upacara ya untuk persiapan 17 Agustusan. Jadi ya nanti mohon maaf lah ya kalau ada suara-suara yang masuk. Jadi yang mau saya bahas di sini ada satu komentar, isinya seperti ini. Bang, udah lama gua nggak nanya bang. Ya, ini sebenarnya cuma unek-unek gua aja bang. Siapa tahu juga pecinta pulsar yang lain juga punya unek-unek yang sama. Oke. Kira-kira apa pendapat Bang Hilmi soal part substitusi bang? Apa benar part substitusi itu nggak akan awet di pulsar? Karena nggak sedikit juga part pulsar dari merek non bajai juga nggak awet bang. Jadi kayak sama aja gitu. Sama substitusi. Apa iya harus pakai yang original bajai terus? Mohon dijawab ya bang. Oke. Jadi saya coba jawab. Ya, menurut saya. Nah, kalau menurut saya pribadi ya, untuk part substitusi atau part original ya, intinya untuk spare part lah ya. Saya nggak pernah atau tidak apa ya, mengharuskan menggunakan bajai, ori bajai ataupun substitusi. Kalau saya bebas, saya bebas. Kenapa? Ya karena yang namanya part original itu kan yang pertama harganya pasti mahal karena kualitasnya lebih bagus. Yang kedua partnya susah untuk dicari yang original ya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa memaksakan harus menggunakan original atau harus menggunakan substitusi, itu nggak harus. Karena gini ya, mungkin teman-teman yang udah pernah ke bengkel saya pun paham, udah tahu ya, dan teman-teman saya di Sukabumi sudah pastinya tahu. Saya punya beberapa pulsar dulu di Sukabumi, baik itu 135, 180 G4, 200 dan 220. Dan 200 CNS pun pernah punya, sama sih 220 sama 200 CNS itu cuman lewat sebentar. Dan semua motor itu nggak ada yang bisa dipakai. Ya, istilahnya nggak pernah saya pakai. Bahkan ada satu motor itu korban ya. Korban dari saya sendiri karena saya mencoba mainan mesin ya, mainan mesin di kayak anak muda lah pokoknya ya, sampai dia rungkat, saya diemin di rumah tinggal rangka dan beberapa perintilan mesinnya. Jadi tidak lain dan tidak bukan kenapa saya kumpulin pulsar ya, karena waktu itu saya penasaran. Karena kalau kita melihat dari spesifikasi mesin ya, atau dari teorinya, pulsar ini kan mempunyai tenaga yang sangat badak ya, sangat besar untuk ukuran cc-nya ya. Kemudian yang irit dan katanya sih juga tangguh ya. Ya, makanya saya beli dulu waktu si Pulsi pertama kali saya beli si 135 itu karena bantuin orang. Ya kasihan butuh dana. Kemudian yang kedua yang bikin saya menggelitik karena di Facebook itu banyak banget keliaran ya, yang katanya pulsar 135 ini pulsar yang paling rewel ya, paling rewel dibanding pulsar-pulsar yang lain. Makanya saya coba beli lagi pulsar dengan kondisi yang masih bagus ya, pulsar 135 dengan kondisi yang lebih bagus dari yang lama. Apa iya sih seperti itu? Dan ternyata kalau menurut saya sama-sama aja seperti pulsar-pulsar yang lain ya. Dan setelah saya cari-cari, ternyata penyebab motor-motor pulsar ini kehilangan keunggulannya ya, misalkan seperti keiritannya, kemudian tenaga besarnya, itu tidak lain dan tidak bukan karena penggunaan part-part substitusi yang hanya bisa dipasangkan tapi tidak untuk kesesuaian tenaganya gitu. Jadi waktu itu sempet saya ganti untuk bagian mesin ya. Untuk dalaman mesin saya coba tabung pelan-pelan menggunakan part-part yang
memang seharusnya. Itu saya coba pelan-pelan supaya motor ini bisa menjadi original lagi. Dan setelah diganti dengan original, itu perjalanannya lama ya, untuk bangun 135 itu sekitar 1 tahunan baru bisa terkumpul semua dan baru bisa terpasang semua. Dan waktu itu saya belum punya YouTube, jadi belum bisa saya bagiin ke YouTube. Dan ternyata memang tenaganya kembali normal ya. Yang tadinya pertama dibeli itu 80 km per jam, si pulsar 1135 ini sudah geter parah, udah nggak enak-enak rasanya, ketahan ke ini ke itu karena papat yang tidak sesuai. Setelah saya ganti, motor ini bisa tembus di 110 ya 110 km per jam waktu itu. Dan itu tidak salah one in Ryan. Padahal untuk blok seher dan sehernya itu baru ya, bukan ori, baru ya. Kenapa nggak di kolter aja waktu itu? Karena saya pingin tahu dengan ukuran standar ya, seri standar itu bener-bener bisa bertenaga atau enggak sih, seperti itu ya. Dan ternyata kembali normal. Dan saya tanya ke beberapa pengguna pulsar 135 ya, pecinta 135, ketika baru 135 itu bisa sampai berapa sih larinya, dan ternyata tipis-tipis ya, ada yang sampai 115, 120, 118. Dan motor saya itu bisa tembus di 110 km per jam. Berarti kan bisa kita simpulkan bahwa tenaga motor ini kembali normal. Nah, gitu ya. Mungkin bisa berbeda kilometernya karena cara pakainya berbeda, dan juga untuk jalannya pun mungkin medannya itu sudah berbeda. Dan saya juga waktu itu sempat penasaran dengan pulsar 200, mau saya rubah lagi semuanya dalemannya seperti original, karena waktu itu kalau nggak salah itu untuk di bagian seher, untuk pistonnya itu dia sudah di oversize sampai ke oversize 100 ya, ke oversize 100. Mau sempet pengen saya rubah ke original lagi, dan saya lakukan peremajaan untuk mesin karena saya penasaran. Kalau untuk dari data kan pulsar 200 DTS ini kan 19 horsepower ya, itu kan besar itu kan, sama seperti Scorpio yang 225 cc. Tapi kendala waktu itu karena ya adalah dana, makanya nggak saya otak-atik, nggak jadi saya originalkan. Nah, dari situ saya kepikiran bagaimana jika motor pulsar ini dikasih part-part substitusi ya. Akhirnya dipikir-pikir lagi, saya sayang ya kalau si Bruno jadi korban praktek. Akhirnya saya putuskan beli 180 UG4 untuk bahan praktek ya. Dan itu saya coba cari-cari part-part substitusi ya, informasinya, ini bisa pakai ini bisa pakai ini gitu ya. Kemudian saya pasang part-part substitusi. Untuk piston itu pakai yang bahan biasa, yang dari NPP, dari kepunyaan Honda Tiger ya. Kemudian stang seher saya ganti menggunakan punya Tiger yang ternyata harus ada rubahan. Dan itu memang kalau untuk performanya turun ya, performanya itu sangat-sangat turun. Walaupun kita menggunakan piston yang sama, ukurannya sama ya, tapi kan kualitasnya berbeda, itu sudah berbeda, tenaganya sudah berbeda. Dan kampas kopling waktu itu saya menggunakan RXZ ya, karena UG4 ya, saya menggunakan RXZ yang rasanya masih jauh lebih enak bawaan original dari si pulsar 180 UG4 ini. Dan karena saya masih penasaran, untuk rumah kopling UG4 ini saya lepas, saya pindahin ke si Bruno, ke si pulsar 200 kesayangan. Dan rumah kopling si Bruno ini kan dia masih menggunakan 4 per, sama seperti UG3. Saya pindahin ke UG4 untuk bahan praktek, dan substitusinya itu bisa menggunakan Scorpio, Ninja R, Bison. Dan saat itu saya menggunakan yang agak bagus sedikit, punya Ninja R ya, punya Ninja R. Untuk tenaga tidak terlalu beda jauh dengan yang originalnya ternyata. Kemudian penasaran lagi, saya ganti menggunakan punya Yamaha Scorpio yang ternyata harus dilakukan perubahan di bagian kampas
koplingnya ya, satu biji yang bagian paling belakang itu karena nggak masuk, diameternya kurang besar, jadi harus dipapas lagi. Dan setelah dicobain, ya ternyata tenaga berkurang, walaupun tidak terlalu signifikan ya. Untuk kita yang hanya pengguna atau pemakai mungkin tidak bisa merasakan, tapi kita yang pengen ngetes ya, kita sudah pasti tahu ya performa menggunakan ini seperti apa, dan ketika diganti ini itu seperti apa, dan itu menurut saya turun walaupun nggak terlalu turun. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar ya. Waktu itu saya pribadi ya, saya berani menyimpulkan bahwa mau part ori ataupun part KW ataupun part substitusi itu untuk soal keawetan itu sama aja ya, mirip-mirip lah ya. Tapi tetap lebih rekomen yang ori, karena yang ori mungkin jangka waktunya masih lebih panjang, lebih awet lah ya, tapi nggak terlalu awet banget gitu, nggak. Jadi, kecuali part original yang bawaan motor ya, yang bawaan dari motor itu bisa 10 tahun 15 tahun itu masih kuat. Tapi kalau kita ganti ya, kita ganti partnya dengan part original dari baja tapi bukan bawaan motor, itu sudah berbeda, rasanya pun sudah berbeda. Mungkin buat kalian ya, mungkin ada yang mekanik yang sudah pernah tes silakan di ini ya, kita tukar pikiran. Soalnya saya dulu seperti itu, part ori bawaan mesin sama part ori bajai yang kita beli terpisah hanya partnya aja, misalkan pas kopling gitu, itu sudah berbeda performanya. Makanya mungkin part-part copotan itu lebih mahal sebenarnya ya, lebih mahal karena dia second, tapi harganya selisihnya cuma sedikit dengan yang baru. Itu karena sebenarnya alasannya mungkin itu ya, kalau saya bisa menyimpulkan seperti itu. Nah, jadi mau kalian menggunakan part substitusi, part KW ataupun part ori, itu terserah kalian. Semua tergantung kondisi, baik kondisi lingkungan kita yang mungkin jauh dari bengkel, kemudian kondisi dompet kita yang mungkin lagi sedang tipis sementara motor harus dipakai kerja ya. Jadi kita tidak ada pilihan lain untuk menggunakan part yang KW atau yang substitusi, itu terserah kalian. Ya intinya ketika kita menggunakan part ya yang bukan peruntukannya, itu sudah pasti ada kekurangannya, dan juga udah pasti ada kelebihannya. Dan kekurangannya yang paling sering terjadi adalah penurunan tenaga atau penurunan power mesin ya. Itu sangat terlihat sekali, dan itu mutlak, nggak bisa diganggu gugat ya, itu mutlak. Kalau mau performanya masih seperti yang seharusnya, tapi kalian menggunakan part substitusi, mungkin harus dilakukan perubahan atau modifikasi lagi di part KW-nya atau part substitusinya itu tersebut ya. Jadi intinya seperti itu ya. Untuk kalian yang mau menggunakan part substitusi, silakan menggunakan part KW, baik itu Rico ini itu silakan, konsekuensinya kalian tanggung sendiri. Mau pakai yang ori juga silakan ya. Intinya kalian sesuaikan dengan budget kalian. Untuk masalah keawetan itu tidak terlalu beda jauh ya, nggak terlalu beda jauh. Mungkin hanya ada penurunan tenaga ya. Kalau untuk keawetan ya sudah jelas ya, lebih awet yang ori walaupun itu hanya selisih sedikit. Tapi yang jelas untuk kalian yang mengidamkan performa sesuai dengan mesinnya ya, untuk kalian yang tetap menjaga performa, usahakan dengan menggunakan dengan yang original. Oke ya, jadi mungkin hanya seperti itu aja video kita kali ini. Ini sudah terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya Lima Rasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1, 2 dan 3 busi.